Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Nah, untuk bab pertama kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia ini nanti kita akan membahas pertama proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Ya, langsung saja kita akan bahas. Pertama, masuknya Islam di Indonesia. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam ini bertempat tinggal di Indonesia secara permanen. Jadi orang-orang asing ini yang awalnya berdagang di Indonesia, mereka mulai menetap. Nah, selain mereka berdagang dan menetap di sana, lama-kelamaan mereka melakukan perkawinan dengan warga asli Indonesia. Nah, mereka mulai mengikuti gaya hidup warga Indonesia. Nah, untuk proses yang kedua, ini penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Jadi setelah mereka bersinggungan dengan warga asing, terutama yang beragama Islam, warga pribumi Indonesia ini lama-kelamaan menganut agama Islam juga. Jadi di sini ada dua proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk teori masuknya Islam ke Indonesia ini disimpulkan ada 4 teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh beberapa sejarawan. Nah, di sini ada Pineapple, Mokweta, Fatimi, dan Snogburgronje. Nah, menurut beberapa sejarawan ini, Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13. Gujarat ini terletak di India bagian barat dekat dengan Laut Arab dan letaknya sangat strategis di jalur perdagangan dunia atau yang biasa disebut dengan jalur sutra. Nah, posisi Indonesia sendiri di sini merupakan bagian dari jalur sutra. Jadi orang-orang asing yang berdagang melalui jalur sutra ini pasti mereka singgah di Indonesia. Para pedagang India dari Gujarat ini mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping mereka berdagang, ternyata mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya. Nah, terutama Indonesia, karena mereka pasti singgah di Indonesia. Nah, di sini teori Gujarat dibuktikan dengan temuan makam seorang Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini merupakan raja dari kerajaan Samudra Pacai di Aceh. Nah, di sini wafat tahun 1297 Masehi. Selain itu juga ada makam salah satu wali songo yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sini wafat tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Nah, dari kedua makam ini
dapat dilihat di situ batu nisannya ini merupakan batu nisan dengan ciri dari Gujarat. Nah, adanya kesamaan batu nisan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Gujarat, maka para sejarawan menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang dari Gujarat. Nah, selanjutnya ada teori Arab. Nah, tadi ada teori Gujarat, sekarang ada teori Arab. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Nah, Profesor Hamka menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Nah, di sini Islam langsung datang dari Arab, bukan dari perantara negara lain. Di sini dibuktikan dengan jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, Indonesia, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Nah, hal ini diperkuat juga dengan catatan naskah Tiongkok oleh pendeta Buddha Aising yang melakukan perjalanan dari Kanton Cina menuju India. Nah, pada tahun 674 Masehi, Aising ini singgah di Boga. Boga ini yang sekarang disebut Palembang, yang ada di Sumatera Selatan. Nah, di Boga ini Aising melihat ada sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera, atau dulu dikenal dengan daerah Barus. Nah, selain itu dibuktikan juga adanya kompleks makam Islam di Gresik, Jawa Timur. Makam seorang muslimah bernama Siti Fatimah binti Maimun. Nah, di sini pada makamnya tertulis angka 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Nah, makam yang ada di komplek Siti Fatimah binti Maimun ini diperkirakan merupakan makam para penyebar Islam atau para pedagang dari Arab. Di sini juga ada salah seorang sejarawan yang menambahkan, yaitu Asyumardi Azra. Nah, beliau berpendapat bahwa Islam datang di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun di sini baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab yang berdagang di Indonesia. Namun baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12 Masehi yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab langsung. Diperkirakan para sufi ini menyebarkan Islam masa dinasti Abbasiyah. Nah, di sini merupakan beberapa foto kompleks pemakaman Siti Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik, Jawa Timur. Nah, di situ terlihat ada sebuah bangunan seperti candi. Itu merupakan makamnya Siti Fatimah binti Maimun. Nah, di situ di dalamnya yang ada penutup kain hijaunya itu merupakan makamnya Siti Fatimah binti Maimun. Nah, yang menarik juga di komplek makam ini ada beberapa makam yang ukurannya tidak wajar atau tidak seperti makam pada umumnya. Di sini ada beberapa makam yang ukurannya sangat panjang. Ada yang mencapai ukuran 6 meter sampai 9 meter. Nah, kemungkinan makam-makam yang ada di kompleks ini merupakan penganut dari
Siti Fatimah binti Maimun itu sendiri. Selanjutnya ada teori Persia. Nah, di sini sejarawan Husain Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Persia atau Iran sekarang pada abad ke-13 Masehi. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Nah, dari kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia ini dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya di sini adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Di sini memperingati meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala, yang sangat dijunjung oleh kaum Muslim Syiah Iran atau Persia. Nah, peringatan itu serupa dengan upacara peringatan Tabui atau Tabuk di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Nah, Husain Jayadiningrat ini menyimpulkan adanya kesamaan tradisi antara Indonesia dengan Persia. Maka dapat disimpulkan Islam ini berasal dari Persia. Jadi para pedagang dari Persia yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Ini ada beberapa foto gambaran mengenai upacara Tabui atau upacara Tabuk yang ada di Sumatera Barat. Di upacara ini sama dengan yang ada di Persia untuk memperingati kematian Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ada teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera, berasal dari perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Menurut sejarawan Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan. Di sini telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal Cina ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, yang sekarang merupakan wilayah Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Nah, di sini ada bukti lain. Ada beberapa masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Selain masjid-masjid yang bercorak Tiongkok, ada juga pelabuhan-pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Pelabuhan Gresik misalnya. Menurut catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, jadi orang-orang Cina ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menjelajah ke berbagai negara. Jadi menurut Sumanto Al-Qurtubi, ini yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Cina yang beragama Islam. Selain mereka berdagang ke Indonesia, mereka juga menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tadi dibuktikan dengan beberapa
adanya bangunan masjid yang bercorak Tiongkok. Selain itu ada pelabuhan-pelabuhan tua yang sudah disinggahi oleh orang-orang Tiongkok. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar masjid yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera. Ini yang bercorak Tiongkok. Sini membuktikan bahwa Islam dibawa masuk oleh orang-orang Cina. Nah, dari keempat teori tadi, ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, namun di sini yang paling penting bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dibawa dengan cara damai, tidak dengan kekerasan. Jadi mungkin itu untuk penjelasan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan via WA ke saya. Mungkin itu penjelasan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.